Dulu, sebelum gawai dan internet mengisi hari-hari kita, ada masa ketika kata-kata ditulis dengan hati, bukan di layar, tapi di lembaran kertas tua. Inilah kisah literasi Aceh, jejak aksara yang nyaris terlupakan. Salam, aku Hana, Lonureng Aceh, and this is the Forgotten Symphony and the Rhythm of Acehese Literacy from long ago. Malam itu aku tertegun ketika membacakan sebuah artikel yang memaparkan fakta bahwa dulu pada masa lalu di Aceh ini literasinya berkembang pesat seiring masuknya agama Islam. Salah satu kontribusi paling menonjol adalah munculnya dan digunakannya tulisan Arab Melayu. Huruf ini merupakan adaptasi dari aksara Arab yang kemudian para ulama menggunakannya untuk menulis buku-buku dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Aceh. Di tanah Serambi Mekah, literasi bukan sekadar membaca huruf, tapi membaca hidup, membaca Tuhan, membaca sesama. Aceh adalah bumi ulama, tanahnya kerajaan ilmu. Dari Perelak hingga Darussalam, lahirlah para cendekia. Kita harus mengenangnya memang, dan juga mengambil ibrah. Bagaimana para ulama kita dulu di Aceh menulis kitab-kitab dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu, dan beberapa di antaranya dalam bahasa Aceh. Lalu kitab-kitab tersebut dikirim ke negeri-negeri Melayu lainnya, seperti Penang, seperti Malaka, dan juga daerah-daerah lainnya, di mana ini merupakan pencapaian yang sangat luar biasa, di mana karya ulama Aceh itu tersebar di daerah lain, dan juga menjadi pedoman para ulama lain. Literasi Aceh di masa lalu itu beneran kaya. Ia berakar kuat pada nilai-nilai keagamaan, dan juga selanjutnya ditransmisikan ke ranah budaya dan juga ditulis ke dalam buku-buku. Tak hanya laki-laki, perempuan Aceh juga familiar dengan literasi. Di Menasah dan Dayah, gadis-gadis muda duduk melingkar, membaca kitab kuning, menyalin naskah Jawi, dan melantunkan nadam. Mereka adalah penjaga aksara. Mereka memastikan setiap hikayat, setiap kata, setiap nasihat tetap hidup di dalam baris-baris lembaran buku. Karena kalau kita berbicara soal literasi, ini tidak hanya soal membaca dan menulis, tetapi ini adalah tugas mulia dalam melestarikan ilmu pengetahuan. Karena literasi lebih dari sekadar baca tulis. Ia menjadi tameng, melindungi pikiran dari kebodohan dan penindasan. Sekarang kita punya segalanya, akses, teknologi, koneksi. Tapi, apa yang kita baca? Apa yang kita tulis? Ini merupakan PR besar bagi orang tua, guru, pemerintah, dan juga seluruh elemen masyarakat untuk terus berkolaborasi dalam meningkatkan literasi bagi generasi baru, dan juga menyokong seluruh lapisan masyarakat untuk semakin lebih dekat dengan literasi. Sangat menyedihkan memang apabila negeri Aceh sekarang kehilangan budaya elit itu. Karena apabila kita melihat ke masa lalu, literasi itu bukan hanya sekedar cerita sejarah. Ia adalah jati diri. Zaman memang berganti. Buku tak lagi disalin tangan, tapi ia muncul di layar. Generasi kita punya tantangan baru. Bukan hanya banyak baca, tapi menyaring. Bukan hanya banyak tahu, tapi paham. Literasi di era modern ini bukan tentang seberapa banyak kamu baca, tapi seberapa dalam kamu ngerti apa yang kamu baca. Bukan seberapa banyak kamu menulis, tapi seberapa kuat dampak yang kamu berikan kepada society. Karena kini literasi merupakan aksi melawan hoax, aksi menyebar cahaya, aksi membangun kesadaran. Dan semoga lewat aksaramu hari ini, dunia kembali menikmati cahaya dari Serambi Mekah. Ada cara paling efektif dan efisien untuk meningkatkan rate literasi, yaitu dengan mengajak saudara, keluarga, ataupun teman mengunjungi perpustakaan. Bukan untuk sekadar meminjam buku, tetapi untuk mengajak mereka menyelami dunia baru. Dunia yang dibangun dengan kata-kata, ide, dan juga gagasan. Lewat program inklusi sosial, perpustakaan menjadi rumah bagi siapa saja yang ingin belajar
dan berkembang. Di sana anak muda belajar desain grafis, ibu-ibu belajar bagaimana cara merajut untuk memberdayakan ekonomi, dan masyarakat belajar bagaimana menciptakan potensi dan menemukan peluang. Banyak orang mengira bahwa perpustakaan hanyalah tempat sunyi yang penuh dengan buku usang. Padahal hari ini, perpustakaan merupakan pusat semangat literasi. Ia hidup, tumbuh, dan beradaptasi. Kalau kamu ingin menjadi bagian dari agen perubahan masa depan, ajak satu aja anak ke perpustakaan. Ajak satu aja temanmu yang belum pernah memasuki perpustakaan seumur hidupnya. Biar mereka tahu di tempat yang tenang ini ada ledakan pengetahuan yang tak pernah padam. Tak semua ruang belajar berbentuk kelas, ada juga yang berbau buah segar dan bising kendaraan. Dulu aku mengira buku itu hanya bisa ditemukan di perpustakaan. Tapi ternyata sambil jualan pun kita tetap masih bisa membaca asal tahu caranya. Ini iPustaka Aceh, perpustakaan digital dari Dinas Perpustakaan Aceh. Ribuan buku tersimpan rapi di dalam genggaman, mulai dari novel, sejarah, religi, hingga literasi keuangan. Semua bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Yang paling aku suka, aku nggak perlu meninggalkan kesibukan harian hanya untuk membaca. Cukup curi waktu sebentar, buka layar, dan biarkan lembar demi lembar menambah isi kepalaku. Lagi sibuk begini, aku tetap masih belajar. Karena literasi itu bukan soal tempat, tapi soal niat. Hari ini kita nggak perlu melangkah jauh untuk menjemput ilmu. Cukup satu aplikasi dan satu niat. iPustaka Aceh adalah jembatan antara kesibukan dan pengetahuan.